Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurinula Anafisa dari absen 11. Nama saya Syifa Syafira dari absen 11. Nama saya Naura Najwa absen 5. Nama saya Rizky Wijaya, absen 21. Nama saya Randy Putra Dharma, absen 18. Nama saya Vanessa Dearina, nomor absen 32. Pengertian Roblox adalah sebuah platform dari global di mana pengguna dapat berimajinasi, berkreasi, dan berbagai pengalaman virtual dalam dunia 3D yang dikembangkan oleh komunitas pengguna itu sendiri. Roblox bukan hanya sebuah game tunggal, melainkan platform yang memungkinkan siapapun untuk membuat dan membagikan game atau pengalaman mereka sendiri kepada pemain lain. Nah, untuk penjelasan tentang Roblox menyediakan alat bernama Roblox Studio yang memungkinkan pengguna untuk memprogram dan membuat game mereka sendiri. Ada jutaan game online 3D yang bisa dimainkan, sebagian besar dibuat oleh pengguna dan pengembang amatir. Penjelasan tentang Roblox. Selain bermain game, fungsi utama platform ini adalah bersosialisasi. Pengguna dapat berinteraksi, mengobrol, dan berteman dengan pemain lain dari seluruh dunia. Roblox memiliki mata uang virtual sendiri yang disebut Robux. Robux dapat digunakan untuk membeli item, aksesoris, atau fitur khusus dalam game. Roblox dibeli dengan opsi kuat sehingga pengawasan orang tua dibutuhkan untuk mencegah pembelian yang tidak diinginkan. Penjelasan tentang Roblox. Meskipun Roblox sering digambarkan sebagai platform untuk anak-anak, platform ini memiliki jutaan pemain aktif setiap bulannya. Sebagian besar penggunaannya berusia di bawah 13 tahun, dan platform ini tersedia di berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, PC, dan Xbox One. Penjelasan tentang Roblox. Popularitas Roblox juga diiringi dengan beberapa kontroversi, terutama terkait keamanan anak. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan termasuk potensi interaksi dengan orang asing yang berniat perlindungan cyber, bullying, paparan konten yang tidak pantas yang dibuat oleh pengguna, dan risiko finansial terkait pembelian Robux. Oleh karena itu, pendampingan dan pengawasan orang tua sangat penting saat anak bermain Roblox. Pencipta Roblox adalah David Baszucki dan Eric Castle yang mendirikan perusahaan Roblox Corporation pada tahun 2004. David Baszucki juga dikenal sebagai Chief Executive Officer dari Roblox Corporation. Jenis game yang dipasarkan. Platform game dari berbasis sandbox. Roblox adalah platform permainan daring berbasis sandbox yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan berbagai game yang dibuat oleh pengguna lain. Model ini sangat sukses dan populer di pasaran karena kontennya tidak terbatas dan terus diketahui oleh komunitas pengguna. Nah, rentang usia pengguna. Rentang usia pengguna game terbanyak yaitu sebagian besar usia di bawah 13 tahun. Roblox memiliki puluhan juta pengguna harian dan sebagian besar dari mereka berusia di bawah 13 tahun. Alasan mengembangkan game.
sampai dampak positif jika digunakan dengan bijak. Game ini dapat meningkatkan kreativitas anak muda Indonesia, melatih kerjasama kolektif dan mendorong literasi digital di era modern. Selain itu, Roblox membuka peluang karir baru di bidang pengembangan game serta bisa menjadikan sarana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Banyak komunitas di Roblox juga terbentuk dari Roblox yang membantu anak-anak saling berbagi pengetahuan dan ide kreatif. Dampak negatif, meskipun bermanfaat, Roblox juga memiliki dampak negatif jika digunakan tanpa pengawasan. Anak-anak bisa mengalami kecanduan bermain hingga lupa waktu belajar. Karena kontennya dibuat oleh pengguna, ada kemungkinan muncul game yang tidak sesuai untuk usia anak-anak. Selain itu, adanya sistem Roblox bisa menimbulkan perilaku konsumtif dan boros. Interaksi online tanpa kontrol juga berpotensi menimbulkan kerumunan atau pengaruh buruk dari pemain lain. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengawasi regulasi waktu bermain anak-anak agar penggunaan Roblox tetap positif. Kesimpulan, Roblox merupakan game yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang tinggi. Melalui Roblox, pemain dapat belajar coding, berpikir kreatif, dan bekerja sama dengan orang lain secara digital. Penggunaan Roblox di Indonesia memberikan banyak manfaat positif, seperti meningkatkan kreativitas, literasi digital, dan peluang belajar teknologi sejak dini. Namun, di sisi lain, game ini juga memiliki dampak negatif jika tidak diawasi, seperti kecanduan, konten yang tidak sesuai usia, serta perilaku konsumtif. Oleh karena itu, penting bagi pengguna dan orang tua untuk menggunakan Roblox secara bijak agar manfaat edukatifnya dapat dirasakan tanpa terkena dampak buruknya. Nah, sebelum presentasi kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Putri Amelia dari kelompok 2. Berikan contoh konkret game edukasi di Roblox yang berhasil menggabungkan unsur hiburan dan pendidikan. Lalu analisis mengapa game tersebut efektif. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri. Contoh game edukasi yang berhasil adalah Math atau Build It, Play It karena menggabungkan hiburan dengan pembelajaran logika dan matematika melalui tantangan yang seru. Apakah sudah jelas? Sudah. Nama saya Nandana Anggraini, absen 2, kelompok 2. Siapa game Roblox yang dikenal di komunitas Roblox? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Menurut hasil diskusi kelompok kami, game yang terkait dengan komunitas Roblox adalah game Jamunda dan Kimi Neutron. Saya Salsa Bila Fitriani, absen 24 dari kelompok 2, izin bertanya. Mengapa game Roblox disebut game edukasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Roblox disebut game edukasi karena tidak hanya digunakan untuk bermain, tetapi juga bisa menjadi sarana belajar. Melalui Roblox, pemain dapat melatih kreativitas dengan membuat